Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Begitu ya. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, segala puji selalu kita panjatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat sehat, nikmat hidup kita, insya Allah hari ini kita bersilaturahmi guna sama-sama belajar mengenai MKWK agama. Yang mana Ibu akan menjelaskan beberapa poin di rencana perkuliahan semester ini, yaitu salah satunya adalah MKWK agama. Teman-teman semuanya, pastinya ketika kita berbicara beberapa kasus-kasus di lapangan, itu perlu solusi, betul nggak? Tapi untuk lebih mendalam lagi, tidak salahnya dan selalu kita awali pastinya perkuliahan ini dengan berdoa. Kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran pada perkuliahan hari ini. Teman-teman semuanya, kembali lagi, ketika kita berbicara permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, berarti kita harus cari apa? Solusi. Ada masalah, pastinya ada solusi. Tapi ini bukan pegadaian ya. Ada masalah, ada solusi. Dan untuk mencari solusi itu tidak bisa kita berjalan sendiri. Pastinya harus duduk bersama dengan apa? Dengan teman sejawat atau dengan siapa lagi? Pastinya dengan pembina, salah satunya adalah dosen MKWK-nya dan juga lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin dari para mahasiswa ini belum paham apa sih sebetulnya proyek yang akan kita lakukan. Teman-teman, di MKWK agama ini ada CPL. CPL itu adalah capaian pembelajaran, ya silakan. Nah ini capaian pembelajaran lulusan. Pastinya Ibu berharap bahwa CPL 1, 2, 3 saling berkaitan dan nanti implementasinya itu adalah di lapangan. Kenapa? Karena pada waktu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, Ibu akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan MKWK agama, pastinya pembelajaran based learning. Dan pada waktu pertemuan ke-9 sampai nanti terakhir 16 itu adalah proyeknya di lapangan. Dan nanti hasil dari apa yang sudah kalian lakukan bersama pembina MKWK agama, maka akan ada bentuk pelaporan. Pelaporannya seperti apa? Pelapornya itu bisa presentasi dan juga satu karya. Karya di sini bentuknya bisa dengan expo atau pameran. Nah, untuk itu semua biar terlaksana dengan baik, maka kita harus memunculkan kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Ayo, siapa di antara kalian? Pilih, terserah teman-teman kalian atau yang berani untuk menuliskan dan menjelaskan terlebih dahulu apa kasus di masyarakat yang saat ini sedang viral. Bersedia? Baik. Di barisan sini ada yang bersedia? Silakan. Maju ke depan dulu. Monggo silakan. Di barisan ini yang tengah, silakan. Ke depan. Oke, terima kasih. Yang ini silakan, akhwatnya mewakili. Silakan. Oke. Oke. Ini perwakilan dari teman-teman. Satu lagi.
Ya. Perwakilan dari teman-teman yang akan menjelaskan sini Sam. Beberapa kasus yang terjadi saat ini di masyarakat, di lingkungan kita, dan kita akan berusaha memberikan solusi pastinya. Dan mudah-mudahan teman-teman bertiga ini bisa mewakili untuk sama-sama memberikan terbaik kepada masyarakat yang memang di saat ini ada permasalahan yang harus dicari solusinya yang terbaik. Silakan, mungkin dari siapa tahu kasus apa yang terjadi di masyarakat sekeliling kita ke depan. Ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Fidiansyah dari kelas SI 1B. Untuk permasalahan masyarakat yang terjadi di Indonesia ini, yang terutama tentang permasalahan pembangunan ibadah. Contoh yang saya berikan tentang terjadi di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Layar Hilir, Kota Wiri, Kotim. Contohnya, masyarakat menolak tentang pembangunan gereja yang berada di kota tersebut. Akan tetapi pihak gereja ingin membangun di kota tersebut. Jadi untuk maka itu mereka berkontribusi dengan kepala desa dan juga orang gereja atau pastor. Iya. Jadi mereka berkumpullah di tempat RT, pastor dan juga masyarakat agar permasalahan mereka cepat terselesaikan. Ya, baik. Ini salah satu kasus yang terjadi di masyarakat Jawa ya. Ternyata teman-teman di Kota Balikpapan, ketika kita menelusuri permasalahan apa yang terjadi di lapangan, ada juga salah satunya kasus seperti itu. Makanya itu nanti ada tim yang akan menyelesaikan, mencari solusi terbaik sehingga nanti tidak terjadi intoleransi. Gitu ya, saling menghargai, apapun itu tempat ibadahnya, saling menghargai. Baik itu yang agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Gitu ya teman-teman. Baik, tepuk tangan dong. Ya. Silakan ditulis kasusnya. Yang tadi kasus apa gitu ya. Oke, yang kedua silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti yang kita bisa lihat, kita nggak usah jauh-jauh dulu ya. Di sekitar kita banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan keyakinan kita masing-masing sebagai mahasiswa. Oke, contoh intoleransi di sini seperti rasisme. Mungkin teman-teman sudah paham ya rasisme di sini maksudnya gimana? Sebagai salah satu contoh, kalau di lingkungan kampus kita sedang mempelajari mata kuliah agama Islam, kita kadang membahas sesuatu yang sedikit kesannya menyinggung dengan kepercayaan yang lain. Nah, tapi selain rasisme itu banyak sekali faktor-faktor yang dimana kita saling salah paham dan menyinggung sesama agama lain ya, yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Baik, silahkan ditulis. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Iya, monggo satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penistaan agama, di mana yang kita tahu bahwasanya banyak sekali candaan yang membawa-bawa terkait agama, entah hal mengejek tentang tokoh yang suci atau tentang hal mencemooh, menghina, atau bahkan pernah ada kejadian suatu di mana suatu tempat ibadah dijadikan tempat yang tidak seharusnya. Pertemuan ke-9 kayak hubungan sepasang satu dulu dilakukan tertutup, ada yang dilakukan di masjid, terus juga ada tindakan kriminal di gereja tentang demo tidak diterimaan mereka beribadah di perumahan tersebut. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong. Iya, ya. Oke. Itu perwakilan teman-teman mengungkapkan 3 kasus, dan pastinya kasus-kasus yang lain di lapangan itu ada ya. Cuman kita
ambil saja dari beberapa kasus, sudah ada 3 kasus. Mudah-mudahan nanti kita masukkan ke proyek yang akan dilaksanakan pastinya di kota Balikpapan. Dan tepatnya insya Allah di daerah Karangjoang itu ada rumah Pancasila. Karena kita proyeknya itu adalah gabungan MKWK Agama, kemudian MKWK Bahasa Indonesia, MKWK Pancasila, dan juga MKWK Kewarganegaraan. Oke, sudah? Terima kasih banyak. Silakan tepuk tangan buat 3 perwakilan yang sudah. Oke. Nah, teman-teman, ini semua 3 kasus ini yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, itu pastinya berkaitan dengan materi yang akan Ibu jelaskan. Baik di pertemuan pertama, yaitu tentang nilai-nilai yang keagamaan universal. Kemudian juga yang kedua pastinya menguatkan atau menggunakan dimensi teologi. Dan juga yang ketiga adalah mendapatkan atau kita mencari syarat agama, kualifikasi agama, begitu ya. Dan pastinya, monggo silakan operator ke bawah. Dari pertemuan 1 sampai ke 7 teman-teman kita akan berdialog dan juga memprioritaskan keharmonisan antara agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik atau Protestan, terus Hindu, Buddha sama Konghucu. Kalau ateis termasuk agama tidak? Apa itu ateis? Kepercayaan, tidak percaya dengan adanya. Iya. Apakah di kelas ini ada yang ateis? Tidak. Oke, kalau yang nggak pernah sholat berarti baik, selanjutnya untuk pertemuan ke-8 kita pastinya UTS. UTS itu diambil dari teori yang sudah Ibu jelaskan. Baik, barulah kita ke pertemuan ke-9. Di pertemuan 9 baru teman-teman akan mencari identifikasi masalah. Sudah muncul nih yang 3 ini. Setelah diketemukan identifikasi masalah, berarti kita harus membuat apa? Harus membuat perencanaan. Tidak langsung boyong-boyong dengan para ulama ke satu permasalahan itu selesai, tidak. Tetapi harus membuat perencanaan. Dan insya Allah akan disiapkan secara sistematis. Setelah perencanaan baru pelaksanaan inilah. Setelah kita mengadakan sosialisasi, sudah siap rancangan dan sebagainya, baru kita ke masyarakat terjun. Untuk apa? Untuk sama-sama menyelesaikan, duduk bersama, tabayun. Kalau di agama Islam itu ya, tabayun, mencari solusi yang terbaik. Setelah dilaksanakan nih proyek ini, maka nanti teman-teman harus membuat pelaporan. Membuat apa? Pelaporan. Di pelaporan itulah akan betul-betul digali, evaluasi, refleksi, apa kekurangannya. Kemudian dikuatkan lagi dengan apa? Yaitu tadi, dengan karya. Bentuknya bisa pameran atau sekarang expo gitu ya kan? Expo dimunculkan. Bentuknya seperti apa, Bu? Bisa dokumenter, video dokumenter, atau film pendek, atau bikin poster. Membuat poster tuh misalnya ya kan, atau podcast. Podcast di masyarakat itu kita masuk ke masalah yang ada di masyarakat itu dipanggil. Ada yang agama Hindu, Buddha, lengkap lah gitu ya kan. Baru mahasiswa itu mencoba untuk menjadi penengah. Menjelaskan. Contoh kasus yang tanah yang tidak setuju untuk dibangun peribadahan. Benar nggak? Begitu. Nah itu podcast itu salah satunya mungkin ya, bentuk solusinya itu podcast. Gitu. Kalau poster, kan poster itu kan gambar gitu ya, ada tulisan dan sebagainya. Tapi mohon maaf, kita biasakan budaya positif. Hanya dengan bahasa aja positif, insya Allah akan mempengaruhi masyarakat di sekeliling yang ada permasalahan. Tapi jangan sampai ada hujatan-hujatan. Karena sekarang kan netizen gitu ya. Sudah mulai nih ya kan. Nah kita harus jaga itu. Poster misalnya. Atau apa nih? Produk boleh nggak? Produk boleh kok. Membuat satu produk yang sehingga produk itu menjadikan kekuatan solidaritas. Toleransi beragama.
Produk itu bisa dijual dan sebagainya. Tapi ini kan tanah dan sebagainya kan bisa ke badan pertanahan, ya kan? Dijadikan jembatan, ternyata pengacaranya orang Islam misalnya. Bagaimana caranya duduk bersama? Jangan sampai ketika berbeda pendapat, agama dibawa-bawa, nanti ujung-ujungnya permusuhan. Apa yang terjadi? Akan terjadi peperangan, permusuhan yang berat, gitu ya. Apalagi di Kalimantan, apalagi di Balikpapan. Mohon maaf, misalnya nih, ternyata orang Madura, contoh, di sini nggak ada orang Madura kan? Contoh, ya kan? Sama orang yang Kristennya mestinya Dayak. Khawatir nih, nanti bayarnya nyawa. Itulah teman-teman, setiap daerah itu selalu ada tradisi. Atau bukan tradisi ya, istilahnya itu histori. Historinya itu dari dulu itu terbaca gitu loh. Ternyata di sini di Balikpapan, di Kalimantan masih terjadi. Beda dengan di Jawa. Di Jawa banyak permasalahannya juga. Di Kalimantan pastinya ada. Tapi ada usaha, ada doa. Mudah-mudahan dengan adanya proyek ini setidaknya kita bisa membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Terutama misalnya toleransi beragama. Mudah-mudahan nanti penyampaian dari pertemuan hari ini sampai ke 7 dan juga 9 sampai pelaksanaan pastinya kita berharap dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Mohon doa semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Tinggal kita membuat satu skema peta konsep sehingga nanti ketika peta konsep itu sudah dibuat, teman-teman akan mulai membaca, oh apa yang harus saya lakukan. Pastinya teman-teman di sini diarahkan oleh pembina atau dosen pengampu masing-masing, baik agama, Pancasila, kewarganegaraan atau bahasa Indonesia. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.